Hello Indonesia, don't forget to subscribe to channel. Halo Sobat Kimong, kembali lagi bersama Bang Jali membahas Piala Dunia Qatar 2022 yang akan hadir selama sebulan ke depan. Semalam kita baru saja selesai menonton pertandingan pembuka antara tuan rumah Qatar melawan Ekuador yang berakhir untuk kemenangan Ekuador dengan skor 2-0. Dua gol itu dicetak oleh Ener Valencia ya, itu di menit 16 atau 15 kalau nggak salah, itu melalui titik putih, melalui penalti, dan juga di menit 30-an, 30 kalau nggak salah, itu juga lewat Valencia juga, lewat sundulan yang baik sekali dari umpan silang, sehingga pertandingan berakhir 2-0. Skor ini membuktikan bahwa dugaan suap yang seperti Bang Jali bahas pada video sebelumnya itu tidak terbukti ya, alhamdulillahnya. Jadi berhasil membantah isu tersebut seperti itu. Kalau yang nonton Sobat Kimung pertandingan pembuka semalam itu pasti ngelihat Qatar itu kayak tim Tarkam ya mainnya, apalagi babak pertama itu banyak kartu kuning karena permainan kasar ya, kasar ya, bukan keras, kasar. Jadi kayaknya bukan ngincer bola gitu, kayak ngincer kaki gitu. Jadi banyak pemain yang pemain Ekuador yang apa ya, bukan cedera ya, kesakitan lah seperti itu. Bahkan kayak seperti mengincar si Valencia nih yang pencetak 2 gol Ekuador itu sendiri. Mungkin gugup kali ya Qatar ya karena pertandingan pembuka tuan rumah, begitupun penampilan pertama di Piala Dunia, jadi kelihatan banget kayak tegangnya banget seperti itu. Masuk babak kedua, itu Qatar udah mulai berani nyerang lah seperti itu. Udah mulai berani nyerang, cuman ya apa daya emang kualitas Qatar seperti itu, kualitas Asia yang banyak bukan nggak banyak peluang, cuma nyerangnya cuman nggak banyak peluang berarti lah. Jadi nggak mengancam gawang si Ekuador itu sendiri. Seperti itu. Jadi hasil ini bagus banget buat Ekuador. Jadi apa? Membuka peluang lolos ke 16 besarnya karena setelah ini dia akan menghadapi Senegal dan Belanda seperti itu. Qatar pun makin berat ya lawan Ekuador ya, cuma gimana lawan Belanda dan Senegal seperti itu. Semoga aja ada perubahan lah supaya Piala Dunia ini khususnya grup A bisa jadi lebih seru lagi seperti itu. Oke, cukup bahas pertandingan semalam. Nanti malam kita akan ada 3 pertandingan. Yang pertama di jam 8 malam itu ada Inggris melawan Iran, dan juga di jam 11 malamnya ada Senegal melawan Belanda, dan di jam 2 pagi dini harinya itu ada Amerika melawan Wales seperti itu. Sebelum membahas ke sana, Bang Jali mau ingetin bahwa QM Talk Channel ngadain kuis berhadiah tebak 2 tim yang bakal berlaga di final nanti. Caranya gampang, ketik link di deskripsi video, itu klik link Google Form, nanti setelah diklik linknya tersebut, Sobat Kimung akan mengisi nama, nomor HP, email, atau akun yang subscribe QM Talk Channel, lalu tebak jawabannya 2 tim siapa yang akan berlaga laga final, begitupun skornya. Skornya sendiri yang dinilai hanya sampai menit 90 ya, karena yang namanya laga final itu bisa sampai perpanjangan waktu, bahkan sampai adu penalti seperti itu. Kuis ditutup sampai tanggal 30 November 2022, yang dimana laga finalnya nanti akan diadakan tanggal 18 Desember 2022, dan pemenang kuisnya akan diumumkan pada tanggal 25 Desember 2022. Jadi seminggu setelah final ya baru diumumkan. Hadiahnya adalah sebesar Rp500.000 untuk Sobat Kimung yang berhasil menjawab dengan tepat timnya dan skornya. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas ke pertandingannya. Pertandingan pertama antara Inggris melawan Iran ya. Inggris jelas unggulan di grup B. Di grup B kan ada Iran, ada Amerika, ada Wales, Inggris. Jelas Inggris unggulan di grup B. Kalau kita lihat dari skuadnya ya, ini kita lihat dari skuadnya jelas banyak pemain bintang situ. Kalau yang suka nonton Liga Inggris pasti pada kenal, terutama sang kapten dan striker Harry Kane, itu jadi ujung tombaknya Inggris. Ada Marcus Rashford, di depan ada Phil Foden, di tengahnya ada Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham, dan back-backnya sehingga sampai kipernya itu pasti pada kenal semua seperti itu. Tapi Inggris ini sendiri sebenarnya dalam performa menurun ya dalam tahun ini, terutama
karena beberapa pertandingan sebelumnya itu mengalami tidak meraih hasil maksimal atau menang lah seperti itu. Bahkan secara permainan pun nggak greget gitu sebagai layaknya tim bintang, tim unggulan nggak greget seperti itu. Jadi permasalahannya adalah strateginya nggak berjalan, begitupun kerjasama antar lini pemainnya ini nggak berjalan juga gitu, nggak sinkron gitu. Jadi si Harry Kane sebagai striker utamanya ujung tombaknya nggak mendapat banyak supply dan peluang seperti itu. Menghadapi Iran, yang bisa dilihat ini skuadnya itu ada beberapa nama pemain yang ada yang main di klub Eropa. Kalau kita lihat ada Mehdi Terami, itu strikernya Iran, itu main di FC Porto. Begitupun ada Sardar Azmoun ya, itu main di Leverkusen. Selebihnya ada beberapa yang main di Eropa juga, bahkan masih ada juga yang main di liga lokal seperti itu. Jadi secara kualitas harusnya Inggris bisa menang melawan Iran seperti itu. Tetapi yang namanya sepak bola itu nggak bisa diprediksi, apalagi Inggris dalam performa yang kurang baik, dan Iran kemungkinan besar akan mengandalkan serangan balik dalam menghadapi Inggris. Nah ini yang bahaya ya, karena Inggris ini secara kualitas backnya ya nggak bisa dibilang bagus-bagus juga seperti itu. Jadi yang harus diwaspadai adalah serangan balik dari Iran itu sendiri. Tapi seharusnya Inggris bisa menang sih. Jadi prediksi Bang Jali di pertandingan kali ini Inggris bisa menang, cuman mungkin dengan skor tipis ya. Mungkin 1-0 atau 2-1 seperti itu. Oke. Sekarang kita ke pertandingan selanjutnya. Itu ada Senegal menghadapi Belanda. Senegal juga lagi diterpa masalah ya. Senegal kehilangan Sadio Mane, striker utamanya. Sedangkan Sadio Mane ini udah dianggap kayak kayak setengah kekuatan Senegal lah seperti itu, karena penyerang andalannya dia seperti itu. Belanda itu kalau kita lihat dari skuadnya ini itu banyak dihuni pemain-pemain yang punya nama lah seperti Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Daley Blind dan lain-lain. Cuman permasalahan di Belanda adalah striker ini kurang gigit ya, bukan tidak berkualitas, cuman kurang gigit lah. Beda sama zaman dulu, masih zamannya Robin van Persie dan segala macam seperti itu. Jadi di pertandingan kali ini seharusnya bisa dimenangkan oleh Belanda, apalagi Senegal bisa dibilang pincang. Pertanyaannya adalah apakah Belanda sudah menemukan formula terbaiknya? Karena racikan Louis van Gaal ini sendiri, ya Van Gaal ini kan udah pernah melatih Belanda ya. Di Piala Dunia 2014 dia udah melatih Belanda juga, kembali melatih lagi pada Piala Dunia kali ini. Belanda banyak diisi pemain muda yang belum punya banyak pengalaman ya. Cuman Van Gaal ini kan suka eksperimen ya, suka pemain-pemain muda. Jadi seharusnya sih bisa menang lah, apalagi lawan Senegal yang kondisinya pincang. Jadi pertandingan antara Senegal sama Belanda seharusnya dimenangkan oleh Belanda menurut prediksi Bang Jali. Akan tetapi kalau Senegal bisa imbang aja itu udah bagus, karena selanjutnya Senegal tinggal melawan Qatar dan juga Ekuador. Jadi modal bagusnya adalah itu target realistisnya Senegal imbang melawan Belanda seperti itu. Tapi yang namanya sepak bola nggak ada yang tahu ya. Next ke pertandingan ketiga antara Wales menghadapi Amerika. Ini dua tim yang secara kekuatan bisa dibilang berimbang, karena Amerika sendiri banyak dihuni pemain-pemain muda seperti Christian Pulisic, ini bisa dilihat skuadnya, dan juga Winston McKennie, itu andalan gelandang Juventus, dan juga beberapa pemain-pemain muda lainnya. Sedangkan dari si Wales itu masih mengandalkan pemain-pemain lamanya ya, seperti Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen, dan lain-lain seperti itu. Jadi secara kekompakan, secara saling mengenal antar pemain, jelas Wales lebih unggul. Tapi secara stamina, semangat itu Amerika bisa diunggulkan karena banyak dihuni pemain muda ya seperti itu. Ini pertandingan yang kemungkinan akan berjalan seru ya, karena kedua tim punya kualitas yang berimbang. Artinya seharusnya ini kedua timnya harus bermain terbuka ya, dan mencoba merebut
kemenangan pertama karena selanjutnya dia akan menghadapi Inggris atau Iran. Jadi kemenangan pertama ini sangat penting banget bagi mereka agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Seperti itu. Jadi dia pertandingan malam ini yang seharusnya pertandingannya kedua timnya itu saling serang, ya di ini pertandingan Amerika lawan Wales ini. Jadi itu 3 pertandingan yang prediksi Bang Jali. Semua punya pendapat, Sobat Kimong juga punya pendapat. Dan besok juga akan Bang Jali ulas pertandingan yang akan berjalan nanti malam. Dan juga besok juga akan Bang Jali buat prediksi lagi untuk pertandingan selanjutnya. Sobat Kimong, jangan lupa share video QM Talk Channel, bagikan ke teman-teman, jangan lupa juga klik tombol like, berikan komentar, ya komentar menarik lah, saran atau apapun itu. Juga subscribe bagi yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari QM Talk Channel. Juga ikutin kuisnya ya, karena kuisnya tinggal sekitar 10 hari lagi akan berakhir tanggal 30 November supaya dapat hadiah Rp500.000 buat Sobat Kimong. Ya iseng-iseng lah, orang nggak bayar ini ikutan kuisnya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.